Saya usia masih SD ke SMP. Bahkan SMP saya sempat mengalami bullying dulu ya. Oke. Seperti apa itu? Iya. Jadi itu yang memang membuat saya Mas ya, benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang Tuhan kasih. Tidak pernah ada rasa dendam ketika dulu saya tidak bisa kondisi selayak sekarang. Betul. Tapi setidaknya saya pernah mengalami yang namanya susah. Ruang TV. Butuh pola pikir yang sangat cepat. Seperti yang 2 jam Iya, tadi. dan itu semua berjalan karena jam terbang tadi. Ini Dan itu semua dilakukan on the spot loh, luar Iya loh. biasa. Ah, Hari itu juga ya kan? harus Kebayang makanya nggak? pola pikir cepat harus. Kebayang hari itu berpikir juga berpikir 2 jam, harus putar otak, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, gimana caranya Iya. supaya acara itu sukses. Oke, balik lagi di Ruang Inspirasi bersama kita trio apa? Saya Arif. Saya Poli. Kok lupa Karena sih? enggak, saya masih takjub dengan Iya ceritanya Mas Arif. benar. Beneran. Karena ini Masih narasumber bersama kita kita ya. ini merupakan sosok yang sangat penting Betul. perannya dalam sebuah agenda pemerintahan. Betul. Betul, sekali. betul. Dan kita masih takjub dan Iya. masih bersama kita juga Mas Mas Ari. Ari. Betul. Dan profesi ini tuh jarang sekali. Wah, Maksudnya jarang ada. Maksudnya Terblow kalau kayak up gitu ya. kalau kayak dokter apa ya? Insinyur itu kan udah ada ya. Arsitek, Nah ini nih benar, beda benar. banget. Mainstream ya. Kalau Mainstream, kalau aku kan bener. dari kecil emang udah nggak suka mainstream. Pengen Iya. jadi apa? Pengen jadi lingkup ring 1, Nah, pengen jadi model. Biasa. Benar, Betul, benar, betul, benar, betul, Pengen jadi betul, model. Halo, hai. Hai, namanya Andra. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nih ngobrol lagi seru-serunya nih. Andra Betul, pengen betul, tanya betul, apa betul. ataupun Poli pengen nanya Poli. sesuatu lagi nih. Aku tuh mau Nah. nanya sama Mas Arif. Tadi kan sesuai menyambung dari pembicaraan yang tadi ya Mas Arif ya. Iya. Aku pengen tanya gini, ini sebenarnya sebuah pertanyaan menggelitik sih. Sebuah pertanyaan yang agak ini, aku mau tanya gini. Dalam perjalanan pekerjaan Mas Arif, Iya. Mas Arif tuh punya waktu gak misal gini kayak ke, aku tuh suka traveling. Misalnya kayak ke USA tadi atau ke luar negeri atau kemana. Punya waktu gak sih di sisi lain ada waktu tersedia gak buat Free jalan-jalan? time-nya gitu ya. Heeh. Jadi kalau memang kita lagi bekerja, kita Uh-uh. memang harus serius melakukan sesuatu itu sebaik mungkin. Oke. Itu prinsip yang harus kita Itu tadi pegang. butuhnya loyalitas Betul. tadi Iya. ya. Karena kan yang kita layani adalah pimpinan tertinggi, Oke. di mana setiap detik pergerakannya Mhm. juga harus kita pertimbangkan masak-masak. Oke. Untuk waktu-waktu seperti itu tidak dapat dipungkiri ada. Tapi Oke. bagaimana kita bisa sebaik mungkin untuk mengatur sehingga kegiatan profesionalisme tidak terganggu iya. dengan aktivitas-aktivitas personal kita. Gitu. Itu juga jam terbang ya, karena manajemen waktunya akan sangat baik sekali. Ah, Ya kan? iya Betul. benar-benar. Set, jam ini, Betul. oke jam 10 malam gue ini gitu ya Mas. Betul, Ini ya. dari PU ya. Betul, Iya. betul. Ini dari PU ya. PU-nya langsung dari bosnya. Iya. Tapi selama ini Mas Arif dalam perjalanan kayak gitu ada pasti bisa jalan-jalan kayak gitu. Ada lah ya waktu. Sometimes terkadang ada yang kita bisa Oh, memanfaatkan waktu. Terlebih kalau misalkan kita belum pernah ke tempat itu. Oke. Kita pengen punya satu kesempatan, kita pengen explore, tapi itu dia tadi kembali lagi karena kita membawa dan menjaga wibawa pimpinan, Benar, maka benar, kita benar, harus benar. bisa mengatur waktu sebaik Menahan. mungkin. Jadi kalau Arif bilang tuh ke apa namanya, keinginan kita tuh ya Mas ya sebagai seorang individu, apalagi datang ke sebuah tempat baru yang nggak pernah kita datangin, yang benar-benar misalnya kayak ke luar negeri yang di Banget. luar mimpinya kita Betul. bisa datang ke tempat itu, tapi kita harus menahan diri untuk Bener. tetap menjaga free time-nya kita di situ. Itu. Betul dan toh biasanya di hari terakhir Mhm. sebelum kita kembali kembali ke tempat kita lagi, kembali ke Mhm. Jakarta ya. Kalau kita biasanya di sini disediakan sedikit waktu untuk kita bisa menikmati. Oh, tetap ya, ada ternyata. ada sedikit waktu. Shopping time. Jadi selama kita bekerja ya kita pure bekerja. Iya. Kita Oke. murni melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oh tapi memang sengaja, tapi memang tetap ada free time yang dikasih. Ada dan kebetulan kita sering memanfaatkan itu di bandara sih ya. Apa di bandara? Iya. Yang Bukan penting shopping hashtag bandara. location. Iya, Yang iya, penting iya. hashtag locationnya tetap ada. Iya benar. Jadi kita USA. biasa iya berbelanja di duty free bandara. Iya,
Betul, ya betul, kan? betul, Memang, tapi bisa mengetahui tempat-tempat nggak cuma di luar ya, di Indonesia ini kan juga luar Iya, biasa banyak sekali. banget ya, benar-benar. Mas. Betul. Karena profesi inilah yang saya tekuni, saya bisa tahu dari Sabang sampai Merauke. Wow. Yang belum Seru pernah banget. saya bayangkan, saya pemuda kampung dari Ungaran, Nah, yang rumah saya aja di Ungaran di tengah sawah. oke. Di depannya masih sawah, di belakangnya masih sawah. Sampai dengan sekarang, saya bisa melakukan pekerjaan yang sangat tidak pernah saya Terpikirkan bayangkan. ya, Mbak, ya. Itu yang jadi Ini jadi keren. motivasi buat saya sendiri. Mm-mm. Bahwa keterbatasan itu bukan batasan Ih benar. untuk kita bisa maju. Oh, dicatat. Itu dia. Catat, itu Benar. ada 2 poin tadi Iya. ya, 2 poin yang kita manusia mau jadi apa, memang harus kita yang menjadikan diri kita betul, seperti apa. Keterbatasan bukan menjadi Nah, yang batasan. kedua Nah. keterbatasan, oke, itu Betul, harus betul, digarisbawahi. betul. Mungkin teman-teman yang hidupnya di Jakarta, di sini, di kota-kota besar yang lainnya, jauh lebih bersyukur karena banyak tempat untuk bisa menggali kemampuan kita. Oke. Betul. Sangat terbuka dengan beragam profesi. Benar. Kesempatannya ada, Ya. banyak. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Benar, Dulu benar. saya tidak pernah sama sekali membayangkan Mm-mm. ketika saya usia masih SD ke SMP. Bahkan SMP saya sempat mengalami bullying dulu ya. Oke. Seperti apa itu? Mbak? Iya. Jadi itu yang memang membuat saya, Mas ya, benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang Tuhan kasih. Mm-mm. Tidak pernah ada rasa dendam ketika dulu Oke. saya tidak bisa kondisi selayak sekarang. Betul. Ya. Tapi setidaknya saya pernah mengalami yang namanya susah. Iya. Bahwa ternyata susah itu nggak enak. Betul. Maka kita harus belajar. Betul. Menjadi orang pintar dibutuhkan. Betul. Menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang baik. Itu aja. Saya dulu tidak pernah membayangkan ketika rumah saya di pinggir jalan, saya melihat banyak bis luar kota yang menuju ke Jakarta. Saya dari daerah, bener Mas. Iya. Saya cuma bisa berdoa. Pasti someday besok saya juga bisa seperti orang-orang itu. Memang tidak Tuhan langsung kasih pada saat Iya. itu, tapi dengan cara terbaiknya, Betul. Gusti Allah juga memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ya menjalankan dengan sebaik mungkin gitu. Bahkan seperti yang tadi saya bilang, ketika kuliah saya harus sambil bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan perkuliahan saya di semester awal sebelum saya mendapatkan beasiswa. Benar. Karena pada saat itu memang jadi lucu. Ketika teman-teman datang ke rumah Oke. saya masih angon kambing. Oke. Itu SMA ya Mas. Saya masih angon kambing, saya masih bawa kambing di lapangan untuk kemudian kambing itu nantinya dipelihara orang tua saya Mm-mm. untuk nanti dijual. Untuk dijual untuk biaya pendidikan saya. Oke. Saya tidak pernah malu dengan itu. Karena saya yakin saya punya keyakinan bahwa roda itu kan berputar. Iya, benar. Roda itu Setuju. berputar, tapi bagaimana kita bisa selalu menjadi lebih baik setiap harinya kan butuh usaha yang tidak mudah gitu. Akhirnya saya menggali kemampuan yang saya bisa dengan belajar menjadi pembawa acara. Mungkin sekarang skupnya teman-teman di sini ini jauh lebih beruntung, banyak medianya. Kalau dulu kan masih terbatas ya. Benar. Sekarang bisa promo lewat Instagram. Dulu zaman saya hanya ada MIRC. Chattingan zaman dulu Oh ya. iya iya iya. Friendster. Iya. Nah, Iya, itu betul, betul, dari betul, situ. betul. Tapi kita juga memanfaatkan teknologi juga, bahwa itu dia, keterbatasan tidak menjadi batasan kita untuk tahu segalanya. That's the Oke. point ya. Iya, jadi memang sebuah tekad dan doa tanpa diiringi usaha yang kuat tidak akan pernah tercapai. Nah, Iya. seperti Mas Arif. Ini Betul. Mas Arif, kita kembali lagi nih ke Mas Arif nih. Mas Arif, apa sih pada saat titik sekarang ini kebanggaan apa yang bisa Mas Arif rasakan dan kebanggaan apa yang bisa Mas Arif berikan kepada orang tua dan keluarga? Alhamdulillah, Mm-mm. sekarang saya lebih nyaman. Artinya nyaman bukan berarti berkecukupan dalam segala hal, tidak. Karena kalau kita hitung dari segi materi tidak ada yang selalu memuaskan nafsu kita. Betul. Benar. betul. Namun satu, saya bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Alhamdulillah. Saya bisa membuat tempat tinggal orang tua saya menjadi sangat jauh lebih nyaman. Saya bisa memberikan kendaraan kepada orang tua saya sehingga tidak kehujanan ketika harus berada di jalan.
Saya bisa menjamin kesehatan orang tua saya. Saya bisa memberikan ya setidaknya kebanggaan kepada orang tua saya. Bahwa dulu saya yang sudah diperjuangkan oleh orang tua saya dengan mati-matian. Walaupun ini belum mampu membalas jasa saya kepada kedua orang tua saya. Betul sekali. Ya. Ada rasa dendam gak sih Mas Arif kepada teman atau keluarga yang dulu itu kayak yang merendahkan, yang sampai ngebully Mas Arif gitu loh Mas Arif. Apakah nih lihat nih gue apa ada hal seperti itu kah? Pembuktian ya? Apakah masih ada kayak seperti rasa dendam atau sakit hati seperti itu ada nggak Mas Arif? Saya diajarkan untuk memaafkan. Menjadi pribadi yang memaafkan. Menjadi pribadi yang orang tua saya selalu mengajarkan kepada saya. Karena saya orang Jawa, pepatah Jawa yang selalu saya anut, mikul dhuwur mendem jero. Artinya kita harus bisa bekerja keras semaksimal mungkin, membawa beban itu untuk tersenyum sehingga menjadi lebih ringan. Dan mendem jero, kita kubur yang dalam-dalam pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Jadi bisa menjaga nama baik keluarga dengan baik, bisa membuktikan apa yang ingin kita raih. Itu dia, itu yang sesuatu. Dan saya diajarkan untuk memaafkan. Buat teman-teman saya yang dulu, saya justru sekarang lagi ingin tahu bagaimana sih mereka sekarang kayak gitu. Tapi tidak ada sedikit pun rasa dendam dengan ejekan mereka dulu, dengan hinaan mereka dulu. Dan menjadi pribadi yang pemaaf itu lebih enak, lebih nyaman. Luar biasa. Kita nggak bayangin ya, maksudnya perasaan Mas Arif pada saat SD, SMP, SMA dengan bulian-bulian dari teman maupun keluarga, itu rasanya boleh diceritakan sedikit nggak Mas, sama dengan rasa bahagianya Mas sekarang pada saat titik di saat Mas Arif ini saat? Ya, saya dulu, ini pengalaman yang saya nggak lupa sama sekali. Orang tua saya juga tidak pernah saya ceritakan bagaimana susahnya saya. Ketika berangkat sekolah SMP waktu itu, karena saya orangnya pemalu, orangnya yang pendiam, dengan kondisi fisik saya yang tidak sebesar mereka teman-teman saya yang lainnya, saya pernah dilemparin batu ketika sekolah SMP. Padahal saya tidak tahu salah saya apa. Sekali, dua kali saya diam, ketiga kali, keempat kali saya melawan dengan cara yang saya bisa. Tapi saya juga tidak balik menyakiti mereka dan mereka akhirnya berhenti sendiri. Beranjak ke SMA. Ke SMA teman-teman lebih terbuka karena alhamdulillah saya bisa memberikan output dan juga masukan buat mereka. Artinya begini, saya ini kebetulan bisa mengerjakan pelajaran-pelajaran. Ya karena dibilang Mas Arif ini siswa, selain mahasiswa juga siswa berprestasi. Alhamdulillah ya, waktu SMA saya bisa, sehingga teman-teman saya menjadi lebih banyak karena mereka saling bertukar pikiran. Kita saling bertanya bagaimana mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan rumah. Waktu itu ya PR waktu zaman SMA, dan akhirnya lebih terbuka. Kuliah, jenjang perguruan tinggi menjadi semakin terbuka lagi. Betul. Tapi Mas Arif, lanjut. Tapi bener nih, apa ya, aku tuh cukup tertarik dengan apa yang Mas Arif bahas tadi gitu ya. Maksudnya tidak perlu pembuktian yang terlalu menonjolkan bahwa gue bisa. Tapi dengan mimpi, dengan berdoa, ternyata dengan bersabar, dengan memaafkan, itu semua terwujud dengan sendirinya. Dan aku cuma mau bilang bahwasanya tuh sebenarnya Tuhan gak buta. Gitu. Ya, apa yang sudah Mas Arif lakukan ini, aku sangat cukup karena gini. Aku pun sama gitu, dulunya mungkin banyak hal yang sifatnya dibully. Nah, aku juga mau kasih tahu buat teman-teman sahabat ruang bahwa jangan pernah takut ketika ada orang yang membuli kita, atau jangan pernah takut ketika kita punya kekurangan, tapi jadikan itu semuanya kelebihan dalam hidup kita. Dan percayalah ketika kita punya mimpi, one day mimpi itu akan jadi kenyataan kalau kita mau berusaha dan bekerja keras. Seperti Mas Hari pada hari ini. Luar biasa. Nggak ada yang pernah kebayang loh. Seorang anak desa yang dulu dilemparin batu, terus tiba-tiba dewasa kayak gini, jadi seseorang yang orang tuh bisa gak bisa semua orang. Kayak gak kebayang, kalau aku tuh gak kebayang. Gak kebayang bener-bener gitu Arif. Maksudnya gini, aku sudah gak punya orang tua ya, cuman maksud aku tuh punya mimpi. Apa yang Mas Arif sudah lakukan hari ini itu hal yang luar biasa. Sangat membanggakan sekali. Luar biasa. Sangat cukup bangga, luar biasa. Makanya sahabat ruang yang ada di sana, ketika kalian masih punya orang tua kalian, ingatlah doa mereka dan apa yang sudah mereka lakukan itu gak ada yang pernah sia-sia. Benar gak sih Mas Arif? Benar.
Itu Tapi bisa. mama papa masih ada ya Mas Arif ya? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. walafiat. Senang Kirimkan salam kami untuk Iya, Bapak untuk Ibu. iya Bapak apalagi ini Ibu. kan Betul. dari tahun baru sampai sekarang belum ketemu Oh orang karena tua masa saya karena pandemi masa ini ya, pandemi. betul, betul. Iya. Kemarin ada Betul, betul. PSBB kan, Betul, betul, pembatasan Mas Arif. sosial dan kita harus mendukung program pemerintah Betul Mas Benar. Arif. untuk bisa mengikuti anjuran-anjuran sesuai Benar. dengan protokol kesehatan supaya pandemi segera berlalu. Amin. Namun komunikasi lewat video call selalu Selalu dengan, ya. dengan orang Oke. tua saya. Dan Mas aku Arif. yakin tuh orang tua Mas Arif bangga banget. sama Pasti Mas Arif. lah. dong, kita aja Insya yang Allah. dengarnya bangga. 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 Mas Iya Arif kan? kita kalau boleh kita balik lagi nih ya Mas. Iya. Tadi kan ini sebenarnya jujur aja ya, pekerjaan atau profesi sebagai seorang protokoler itu kan Mhm. masih blur ya. Belum Kalau saya masih di- belum banyak yang tahu ya. Iya, karena kan apa sih cita-cita anak kecil gitu, dokter, Benar, insinyur benar, dan benar. lain-lain. Cita-cita apa profesi apa sih protokoler? Itu sebenarnya secara garis besar protokoler itu apa sih, Mas? Iya. Oke. Jadi dulu ketika saya pertama kali bekerja diterima menjadi pegawai negeri sipil, saya juga masih blank dengan pekerjaan dan profesi protokol ini. Karena taunya saya bekerja di kementerian yang notabene membangun infrastruktur lebih banyak bersifat teknis. Saya pikir ilmu komunikasi yang saya pelajari tidak banyak berguna karena Iya, iya. ketidaktahuan saya saat itu. Namun ketika sudah mulai orientasi tugas, penempatan tugas, ternyata di institusi pemerintahan juga banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat humas, public relation, public speaking, handling event kayak gitu. Nah, itu kan merupakan santapan yang sangat enak bagi teman-teman alumnus jurusan ilmu komunikasi Betul, karena sehari-hari belajar itu, Mas. Betul. Dari situ saya mulai diajarkan, diberikan informasi bahwa ada unit yang namanya protokoler. Di situ handling tata tempat, tata acara, dan tata kehormatan. Oke. Tata tempat, kita harus belajar bagaimana kita bisa menempatkan pimpinan kita urutan duduk sesuai dengan undang-undang keprotokolan. Oh. Jadi misalkan nih ada tiga pimpinan tinggi yang hadir dalam satu acara. Oke. Iya. Siapa yang duduk di tengah, siapa yang duduk di sebelah kanan, siapa yang duduk di sebelah kiri. Secara keprotokolan itu diatur. Sudah ada aturannya. ya? Sudah Sudah ada ada aturannya. aturannya, sudah ada patternnya, kita tinggal mengikuti dan menyesuaikan di lapangan. Iya. Tata acara, bagaimana kita bisa membuat suatu acara sesuai dengan urut-urutan formal, urut-urutan resmi, urut-urutan yang baku. Misalkan dalam setiap acara formal, penyelenggaraan acara formal ada lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ada pembacaan doa, ada tarian, dan ada berbagai sambutan dari Kata pihak-pihak yang sambutan, iya. berkepentingan. Itu tata kehormatan, itu yang tadi kita sampaikan menyangkut wibawa pimpinan kita. Iya. Bagaimana kita bisa menempatkan pimpinan kita sesuai dengan layaknya beliau, sesuai dengan tata perundangan yang beliau miliki. Misalkan untuk sekelas menteri ketika melakukan atau memberikan sambutan, Iya. kita harus cek podiumnya, kita harus cek di belakangnya posisi foto Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden di sebelah mana, bendera ada di sebelah mana, sampai sedetail Detail itu. ya. Wow. Itu. Nah, protokol di sini yang bertugas untuk mengarrange dan mempersiapkan acara-acara formal tersebut. Itu. Dan bagian kecilnya adalah bagaimana kita bisa mengatur perjalanan pimpinan kita ketika melakukan ke daerah atau berkunjung ke suatu tempat. Itu juga termasuk ada di situ. Jadi memang ada kelas atau sesi pendidikannya ada ya Mas ya? Ada. Jadi di waktu itu saya juga sempat diberikan diklat pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu sebelum saya bisa berjalan hingga 8 tahun ini. Itu berapa lama Mas pendidikannya? Beragam, bermacam-macam. Saya kebetulan kita menginduknya ke Kementerian Sekretariat Negara. Memang secara reguler mereka menyelenggarakan diklat tersebut. Minimal berapa lama biasanya itu? Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang kediklatan 3 minggu. Harus cepat berarti Iya ya Mas betul. ya? Jadi selama 1 minggu full 5 hari kerja kita diajarkan bagaimana untuk mengatur tata tempat, mengatur jamuan, mengatur tata acara. Banyak hal yang luar biasa menyenangkan. Pastinya ternyata. terbayang sudah. Mhm. Tapi apakah bisa Mas bukan orang awam ya, orang di luar PNS yang bisa Masuk ke menjadi protokoler. seorang protokoler? Betul, itu pertanyaan saya Apakah juga tuh. harus menjadi seorang PNS terlebih Bisa. dahulu? Karena Oh, saya jawab bisa. kenapa bisa. Karena di lingkup PNS adalah protokol yang bekerja di sektor formal. Namun kan industri zaman sekarang kita juga bisa berkembang melalui acara-acara pernikahan. Itu kan ada wedding organizer. Iya, Oke. benar. Salah satu tugasnya di situ ada protokoler. Bagaimana kita bisa mempersilahkan tamu VIP yang datang iya benar. mendapatkan layanan keprotokolan. Oke. Iya, ada tata aturannya seperti itu dan itu sangat bisa sekali diikuti oleh teman-teman yang tidak bekerja di bidang pemerintahan. Besok kita Berarti kita bertiga coba buat surat ya. lamaran.
trio apa kita punya kesempatan. Iya, buat surat lamaran. Habis kita acara ini kita bikin CV. Iya benar. Tapi ya Mas Arif ya sama teman-teman berdua di Iya, sini, iya. protokoler zaman now itu bener-bener aku tuh sampai follow ya salah satu hashtag yang ada di Instagram, hashtagnya protokoler. Itu bener-bener ya orang-orangnya tuh bisa dikatakan kece-kece bro. Bener, makanya yang tadi aku bilang, apakah mesti harus gitu, maksudnya badannya bagus kayak gitu, looknya oke. Karena Poli mau masuk situ. Poli mau nyoba soalnya. mau nyoba banget. Iya kan Mas, aku tuh sampai follow itu Iya, dan aku betul. ngeliat mbaknya, masnya itu benar-benar gitu. Jadi gimana? Bener. Karena sebetulnya itu bukan suatu keharusan, Tuh. bukan suatu kewajiban, Iya. tapi rata-rata teman-teman yang bekerja dan bergerak di bidang ini memang menjaga berat badan ideal, Penampilan. penampilan maksimal. Hmm. Bukan berarti kita harus seperti model ya, Iya, tidak, of iya. course. Kita good looking, iya. Good Harus. looking itu kan bisa ditampilkan dalam banyak hal, mulai dari inner beauty, Iya. dia bisa kelihatan Betul. enak dipandang. Betul. Kalau kita luas, percaya diri, Ah. dan yang penting kita paham, betul. karena batasan-batasan protokol itu Betul. tidak sekaku pas pampres, tidak sekaku gitu. security, tidak sekaku Iya. tentara. Iya, But betul. anyway Mas Arif, berarti protokol dan pas pampres itu beda? Berbeda. Oh gitu. Iya, betul. Pas pampres Oh. lebih banyak melaksanakan fungsi-fungsi pengamanan. Oh that's why beda ya. Protokol Oke. lebih banyak menghandle kegiatan-kegiatan yang terkait dengan acara. Oh, iya. Dan juga Oke. pelayanan dan juga servis untuk Pimpinan. Pimpinan, ya, betul. Mas. Jadi teman-teman Betul, ruang Mas. juga akhirnya jadi knowledge baru nih buat Jadi kita benar, bahwa benar, pas pampres protokolnya tuh berbeda. berbeza. Beda. Betul. Dan satu lagi ada profesi yang namanya ajudan. Oh, itu beda lagi? Nah, itu beda lagi. Beda. Ajudan itu yang melekat Heeh. secara kedinasan maupun non kedinasan selama 24 jam. Jadi ajudan itu Iya. nemenin si menteri. Pimpinan, betul. Pimpinan, Apakah pimpinan. 24 iya, jam. 24 jam. 24 betul. hour. Iya, Gitu. betul. Karena beliau yang melekat baik secara kedinasan maupun secara kegiatan personal. Luar Oh, biasa. Aduh, Personal kita juga penasaran ya? kalau Iya, jam betul. terbangnya Oh, seorang berarti ajudan itu iya. seperti apa Iya, ya? iya. Beda-beda ya ternyata Beda. aduan. Jadi memang ajudan. ada beberapa pekerjaan yang bersinggungan, namun pada saat di lapangan kita saling berkoordinasi. Nah, itu tadi kerja tapi sama saling tim ya, Mas, ya? berkoordinasi. Bener, betul. Dan Oke, oke, dan kita oke, kan oke. kalau di protokol ini tidak hanya bekerja di lapangan, kita juga ada back office. Oh jadi back Oke, office di Ada balik teman-teman layar. ada Tim di teman-teman yang balik mensupport, layar. betul Oke. sekali, yang menyiapkan placing card. Kalau misalkan teman-teman sering, saya yakin teman-teman sering menghadiri acara-acara seminar, acara-acara pernikahan, kemudian ditempel-tempel kertas Betul. yang ada di kursi-kursi. Iya, Nah, benar-benar. itu pekerjaan dari tim protokol yang ada di back office. Kalau Mas Arif sendiri berarti tim lapangan. Kami karena kebetulan saya mengkoordinir teman-teman, saya di back office juga, di lapangan juga. Luar biasa. Wah, tepuk tangan. Ini Itu bisa luar milih, Mas. biasa. Nggak boleh kebetulan- Mbak mau milih. Kebetulan karena amanah ya, karena kan ada level jenjangnya, Oke. level jenjangnya. Kalau di institusi formal, Mm-mm. teman-teman di lapangan itu kami menyebutnya penata urusan protokol. Oh gitu. Kemudian atau satu jenjang di atasnya yang Mhm. mengkoordinir yaitu kepala subbagian protokoler atau Oke. kepala subbagian protokol. Ada satu jenjang lebih tinggi yang harus mengkoordinir teman-teman yang ada di lapangan. Nah, Seperti itu. Ada jenjang di atasnya lagi. Betul. Kepala biro, kepala bagian. Oh, kayak beda-beda. Iya, Jadi karena kalau di ada pemerintahan senior dan berjenjang. junior tetap pasti ada ya, Mas. Betul. ya? Bukan secara usia ya, senior iya. junior di sini, tapi Ah, lebih kepada secara pengalaman, pengalaman. benar. lebih kepada secara bagaimana kemampuan dia melayani. Tapi tetap bisa men-sharing ya, Mas ya. Harus, kita Oh, harus gitu. saling sharing knowledge, karena melayani pimpinan itu Mm-mm. selain paham secara aturan, kita juga harus bisa memahami secara personal. Itu tadi tuh memahami secara personal, Arif. Mm-mm. Nah kadang-kadang kan kita kan memahami atasan kita tuh nggak mudah. Iya. Swing moodnya atasan kita ketika Benar. dia lagi mungkin punya banyak masalah. Iya. Nanganin, sementara kita juga kan kadang-kadang juga lagi ada masalah. Gimana caranya coba? Itu Iya, kayak- sering pernah terjadi juga benar. nggak sih Mas? Kayak penyanyi gitu ya, Mas ya. Jadi kalau kita Ya kayak mau manajerin penyanyi gitu ya. Jadi kalau kita mau nyanyi satu buah lagu tuh biar dapat soulnya. Ini kan kalau pimpinan kita, kalau kita nggak satu jiwa, satu rasa, kayaknya apalagi mood itu kan kadang-kadang bisa suka-suka hilang, timbul kadang-kadang. Benar, Itu yang harus benar-benar dipahami. Itu gimana, Mas? Betul. Nah, tugas kita sebagai protokol, bagaimana kita bisa menciptakan situasi suasana acara yang menyenangkan. That's the point. Nah, sebenarnya.
di situ. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat untuk bisa mengambil hati pimpinan dalam segi yang positif ya. Iya. Dalam segi untuk melaksanakan tugas-tugas keprotokolan. Artinya kita harus bisa menyajikan suatu acara yang memang menarik dan membuat pimpinan itu tertarik untuk mengikuti. Betul. Iya. Ada balutan kemasan-kemasan, itulah dibutuhkan orang-orang yang kreatif. Kreatif Nah, itu dia. iya. Karena kan biasa kan kalau bapak atau ibu pimpinan tersebut kayaknya bosan dengan kerjaan, kayaknya stres dengan segala macam, tiba-tiba dengan sebuah acara yang begitu menyenangkan sedikit bisa membuat beliau tersenyum gitu ya. Betul, itu dia. Kita harus membuat suatu suguhan acara yang menarik, namun tetap menjaga wibawa pimpinan Betul. kita. Nah, Tetap iya, dalam iya. batasan. Betul, Iya, dalam iya, batasan-batasan santun, dalam batasan-batasan yang sopan dan juga wajar. Pastinya teman-teman yang ada di protokoler itu adalah orang-orang yang kreatif seperti Mas Arif ya. Jadi benar-benar stigma orang yang tadi kaku, galak itu ternyata banyak yang kreatif dan menyenangkan. Dan inovatif. Tapi Iya. Mas Arif, Mas Arif aku mau nanya. Iya. Apakah orang yang mau masuk ke dalam protokoler ini harus dari jurusan Vkom? Tidak, Tidak. exactly tidak, Oh. tapi yang mempunyai latar belakang komunikasi, humas, public relation, hubungan internasional akan lebih mudah menyesuaikan diri. Kalau misalnya aku kan IT, Aha. ini kayaknya udah ada 3 pintu kebuka soalnya untuk gue masuk ke sini. Cuma di masalah berat badan gue langsung drop say. Iya beneran sumpah. Cuma di 3 tahap gue udah lewat kayaknya. Udah 3 tahap ya. Kreativitas gue paling jago. Oke, baik. Nah, ngomong gak usah ditanya. Iya benar. Nah kan aku nih misal tiba-tiba aku IT gitu. Nah untuk misal nih aku bisa mau mencoba masuk tes CPNS. Bisa gak aku ngambil protokoler? Bisa kalau formasinya ada. Karena kan ketika pengaturan Oh, gitu. tes CPNS, latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penilaian menentukan. juga ya, Mas? Iya, Oh, betul, gitu. betul. Namun di protokol zaman sekarang, protokol zaman now terlebih pada saat pandemi seperti ini, orang-orang yang punya kemampuan IT lebih juga dibutuhkan. Karena berbagai kegiatan sekarang kan dilakukan secara virtual. Benar, Betul. iya, Secara social virtual. media. Iya benar. Iya, Kemarin iya. kita pernah mengarrange kegiatan peresmian rumah sakit secara virtual. Oh. Iya. Kayak video Iya. call gitu ya Iya, Mas ya. betul. Nggak dipakai. Ada di situ. Ntar benar. lagi lo hilang. Via apa Nggak nih, ada Mas? lagi di Via aplikasi? entertainment Iya, just. betul. Jadi kita memanfaatkan Zoom conference. Oh, Iya. Iya. Karena masa pandemi kali ya. Iya, betul, Jadi, betul. peresmiannya via Zoom gitu. Via Zoom, betul. Disiarkan Layar secara resmikan. langsung gitu Benar. ya. Jadi Benar-benar. ada pihak yang langsung berada di lokasi, tapi yang lain bisa mengikuti Oh, nah. melalui virtual. Ini menarik sekali. Mohon maaf, nih. Upacara bendera kemarin Ah. juga bisa dilaksanakan secara Secara virtual, virtual. Oh, dalam gitu rangka ya? memperingati Hari Pendidikan Nasional Benar, kemarin, benar. Hari 2 Lahir Mei ya, Mas, Pancasila 1 Juni juga kemarin Betul, dilaksanakan betul, secara betul, betul. virtual. Jadi jangan berkecil hati, Iya. Oh, jangan. jurusan apapun bisa. Ya saya jangan Selagi kita berkecil punya hati, saya kesempatan. tapi berbesar badan. Iya. Oke. Iya. Ilmunya bisa Benar. dipelajari. Oh berarti Oke. tahap saya sudah masuk tahap yang keempat semua lulus. Iya. Ya, iya. Masih ada masih ada 1000 pintu lagi. Lawang sewu. Ya semua sudah lewat, Semua tinggal sudah rezeki dari yang kuasa ada. Benar, benar. Ya. Aku pasti bisa. Oh kayak Oh, benar. Pasti. Denger punya denger tahu nggak? Ya. Kita tuh kayaknya hampir kita belum pernah dengar. Aku tuh kan udah follow Mas Arif ya. Mas Arif ini juga MC. Oh wow. Nah, kita flashback. Kanjeng Kita flashback. Suhu. Ngapain repot loh? Mas Arif ini Kanjeng MC Suhu. ternyata. Kanjeng Suhu. Nah, kita coba flashback Iya nih ya. kan? Coba flashback nih Mhm. ke MC sebelum di apa sih Mas Arif? Nah, sebelum jadi protokoler ini. Nah, sebelum banyak mengikuti kegiatan-kegiatan keprotokolan secara formal, karena Ya, sekarang oke. lebih banyak handle event-event yang bersifat formal, pelantikan, upacara, rapat Mhm. kerja. Mhm. Dulu saya pernah berada di dunia hiburan. Oh gitu. Ini masih Sama jadi seperti mahasiswa ya, teman-teman. Mas Iya, ya? masih mahasiswa Oh. tahun 2005 hingga tahun 2009. Oh, Saya masih bener. tapi udah berwarna TV-nya bukan hitam putih. TV kan lokal. 2005 mau nanya. Iya. Mastiin Saya waktu itu doang. ada di TV lokal. Ada Oh, di TV, serius? Iya serius. Di TVRI? Enggak, di TV lokal waktu itu TV Borobudur, Jawa Tengah. Oh, Iya. suara. Karena ya itu tadi, karena punya bagaimana caranya saya bisa Mhm. tetap terus berkembang dengan Mhm. kondisi keterbatasan yang saya punya secara Oke. materi. Oke. Akhirnya saya belajar siaran radio, Oh, belajar seru menjadi banget. presenter Iya, televisi, iya, iya. dan belajar memasuki acara-acara pernikahan, acara-acara rapat kerja. Siap-siap Tapi karena tergeser ya, memang, Wak, kita. karena memang mungkin teman-teman sekarang jauh lebih milenial.
Dengan saya orang kampung ya Mas. Jadi kalau acara malam itu misalnya di klub malam seperti itu ya saya teler aja karena nggak bisa kena asap rokok. Iya, benar. Terlalu lama kena AC mata udah merah. Udah tidak semilenial teman-teman sekarang yang bisa Oh, saya pikir faktor umur. Kalau umur mungkin masih muda 2005 masih muda. 2005 masih muda. Saya pikir sudah tua. di situ. Tapi luar biasa menyenangkan. Iya, betul, Jadi, betul, betul. kita- Menyenangkan, benar. Kita ketemu banyak orang, Benar, bisa benar, berkomunikasi dengan baik. Betul. Jadi Mas Arif, kita belum jadi apa-apa, Mas Arif udah jadi Udah MC jadi wedding ini, ya. ini udah Iya. kayak seperti suhu, kayak seperti master gurunya kita nih. Dan lo Nah. tahu semenjak kita ngomong tadi dia menilai masing-masing dari kita. Iya benar. Lo layak, lo nggak layak. Jadi kalau masalah layak atau tidak layak kita nggak boleh berkecil hati karena kita ada Benar. yang namanya satu garis tangan, Oh, Oh, ya kan? Ketutup Kita lemak nggak semua, pernah nggak ada garis tahu. tangan. Iya, garis tangan. ada garis lemak. Iya. Yang kedua ada yang namanya campur tangan. Oh. Kita punya link yang bagus, punya Iya, akses betul. yang bagus kepada banyak orang, itu campur tangan orang lain itu bisa Betul, membentuk tiga. benar. Dan yang ketiga tangan Tuhan. oke. Semuanya tergantung dari ridho dan Aduh, anugerah 3 Tuhan. poin. Iya. Catat Ini 3 lagi poin. ya. Ini 3 Garis poin. tangan, Uh-uh. Campur tangan, tangan yang Tuhan. Maha Dan ada yang Kuasa. keempat, Apalagi? campur sari. Aduh, ya, Pak. Nggak Enggak, kalau lucu. gitu kita masih nanti kita akan balik lagi tetap Nggak tahu. ngobrol Kita sama masih Mas mau Arif. ngobrol nih. Apalagi? Apa, Oh, ini udah habis lagi segmen ini. Aduh, gue Ya, di dalam tinggal satu otaknya gue segmen masih lagi banyak dong. pertanyaan. Kita Ini masih banyak pertanyaan. Kita Boleh bahas kasih satu pertanyaan boleh, lagi? terakhir Boleh. dari Arif. Mas Arif, nah jadi kan kita Boleh. udah tahu nih perjalanan Mas Arif menjadi seorang protokoler. Nah apa yang membuat Mas Arif tertarik sendiri untuk menjadi seorang MC ataupun pembawa acara? Karena ini termasuk dalam poin kedua dari keprotokolan, yaitu tata acara. Bagaimana kita bisa menata acara dengan baik kalau kita belum pernah terjun langsung memandu sebuah acara? Iya. Iya Oke. kan? Poinnya ada di situ. Oke. Kalau kita sudah bisa memandu acara dengan baik, ketika kita harus membuat suatu acara, kita bisa menyesuaikan. Di keep dulu Mas, kita nanti balik lagi di Oke. segmen 3. Ini kita bahas lebih Kita bahas kupas lagi tuntas, lebih nanti ya. tajam lagi. Karena Betul, betul. jadi MC Aduh. di protokoler itu ternyata berkesinambungan, kita bahas di segmen 3. Jadi buat Betul. teman-teman ruang Uh-uh. yang kemana-mana masih bersama trio apa? Betul. Sambil istirahat kita minum dulu. Oke. Iya. Kita kembali setelah yang satu ini. Masih di ruang inspirasi.